Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Mari kita sama-sama membaca. Saya membaca ayat yang ke-15, saudara lanjutkan dengan ayat yang genap 16 dan bergantian. Dan setiap kata-kata biarlah diingat dengan baik, karena ini adalah kata-kata yang membawa kehidupan. Ephesians chapter 5 verse 15. Angela and Arthur, ya. Satu doa saya lebih dulu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan berjalanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur dengan biasa atas segala sesuatunya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu sendiri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara, media akhir-akhir ini sering sekali berbicara tentang apa yang akan terjadi, khususnya seperti Jepang membangun militernya yang kuat supaya jikalau China akan menyerang Taiwan, maka mereka dan Filipina, mungkin juga Australia akan bela Taiwan. Dan dia membeli alat-alat yang mutakhir. Bayangkan satu negara, dia sendiri nomor 2 terbanyak memiliki pesawat terbang F-35 yang paling mutakhir itu, ya, yang luar biasa. Itu sekali beli 147. Australia untuk memberi aja sudah lama, pesan pun baru dapat berapa biji, ya. Saudara-saudara lihat bahwa ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena mereka memiliki kebencian satu sama yang lain karena akibat dari dulu dan terakhir perang sebelum Perang Dunia Kedua, di mana orang Jepang banyak membunuh orang China dari segi membunuh, memperkosa dan segalanya, sehingga ini timbul ini, ya. Jadi saudara tidak usah seperti khawatir, ya, karena ini semua firman Tuhan sudah katakan bahwa semuanya harus terjadi, dan kita hidup di dalam masa-masa penghujung dari akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan bukan itu saja, ada prediksi bahwa temperatur akan makin menaik, panas, sehingga temperatur di laut juga naik, banyak penguapan. Dan kalau dia sudah naik, dia pasti turun dalam bentuk banjir. Dan dia banjir itu, ya, dalam satu hari, satu kota bagaimanapun, ya, kita sudah baca bahwa di Tapanuli itu rumah-rumah bisa hanyut bagaikan kayu-kayu yang terbang aja, yang hanyut begitu, ya. Dan bukan itu saja, dikatakan bahwa ada yang berikan saya bahwa di tahun 26 ada penglihatan. Saya juga harus menguji, katanya bahwa tahun 26 ini kemungkinan besar itu ada gempa bumi besar-besaran, ya, ada ini yang luar biasa.
yang besar. Jadi bencana itu akan terus makin membesar, bukan makin berkurang, tapi makin membesar. Oleh karena kita sudah sampai penghujung tahun, kita mengucap syukur, kita baik-baik. Saudara tahu bahwa di utara kita beberapa bulan terakhir ini badai besar-besar, mulai dari Gold Coast sampai ke Queensland Utara itu sampai es itu sebesar-besar begini, saudara. Itu apa? Banjir, hail itu semua, dan itu merusak, saudara. Ya, dan saudara, bukan itu saja, kejahatan makin meningkat. Saudara rasakan bukan? Kayak kita pegang handphone itu, kalau orang telepon atau orang mulai ada ini, kita punya hati sudah ini penipuan lagi. Benar nggak? Karena terlalu banyak cerita, banyak salah tekan, katanya uang habis. Jadi membuat kita yang sudah berumur ini hati-hati. Nah, kalau penipuan makin meningkat dan penipuan ini kecepatannya tinggi. Kalau zaman dulu kalau orang mau merampok di bank dia harus pakai ini dulu, bawa kelapa, habis itu pergi pakai todong. Kita pernah todong, ya, dan baru rampok bank. Habis itu kejar-kejaran sama polisi seperti di film. Tapi sekarang tidak. Uang itu bisa lari sana sini dalam masalah detik saja. Dalam detik, saudara. Jadi ini kejahatan tingkat tinggi ini luar biasa. Jadi semua yang ada di muka bumi bisa saja bertambah baik, tapi bisa juga bertambah rusak oleh karena itu. Dan yang luar biasa, saudara tahu nggak? Ya, para pemimpin negara itu makin ini, saudara. Makin tidak benar. Banyak yang hanya ngomong tapi tidak melakukan. Seperti pemimpin seperti zaman dulu Nelson Mandela atau Gandhi atau mungkin Soekarno atau siapa-siapa itu sudah jarang sekarang. Yang ada ini sekarang ini semuanya manipulasi kiri kanan di muka bumi ini. Ya, kita tidak tahu, kita punya negara, tetapi lumayan Australia. Indonesia memang kita harus pertanyakan. Tapi kalau Australia kita puji syukur karena masih baik. Kita bersyukur kita ada di negara ini. Saya kasih tahu. Kita bersyukur. Ya, oleh karena itu segala sesuatu itu memang ada kata tidak baik-baik saja. Tiap kali kita berdoa atau dengan siapa, semua katakan bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Ya, jadi kita puji syukur. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh jawaban, kita memperoleh perlindungan, kita memperoleh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan yang pertama, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena apapun yang terjadi di dunia, kita tidak usah khawatir karena yang atur semua, yang menentukan semua itu Bapa kita. Itu harus pegang bahwa memang Tuhan mau menghukum bangsa-bangsa atau menghukum apapun, mau menghukum siapapun itu adalah alasan Tuhan, ketentuan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, ya, saudara-saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran. Bangun, jangan langsung khawatir apa yang akan terjadi. Tetapi bangun pagi, tiap hari selalu hidup di dalam iman yang kuat, hidup dalam kemenangan, hidup di dalam percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Terus berikutnya jangan takut. Ingat loh, pada waktu penulisan kitab suci ini, khususnya di Perjanjian Baru, itu ada raja yang jahat sekali. Ya, raja di Rome itu rata-rata pada waktu itu Raja Caligula tahun 50-an, ya, habis itu Raja Nero, itu semua jahat. Tujuannya menghancurkan siapapun yang mau bangkit untuk mencalon. Mereka punya kata
mereka tuh divine. Ya mereka tuh kalau siapa yang mengaku ada Tuhan lain itu berarti melawan mereka. Dan mereka benar-benar menghancurkan iman percaya. Tetapi hidup ini kita lihat orang-orang ini mereka memperoleh kemenangan di dalam semua tekanan di dalam hidup ini. Kalau hidup ini enak-enak saja, biasanya tidak semua, biasanya banyak orang itu akan tertidur rohani. Seperti apa yang terjadi sesudah Perang Dunia Kedua, Eropa mulai tenang, mulai makmur, mulai berhasil, mulai nyaman. Akhirnya apa? Orang mulai tidak ke gereja, tidak percaya. Para itu yang tidak percaya itu ateis mulai bangkit. Dan sekarang saudara pernah satu video yang saya baca di Perancis itu katedralnya itu bagus-bagus. Tapi kalau saudara masuk itu kosong. Ya, ada yang jadi macam-macam museum, ada yang jadi barang-barangnya semua masih ada, semua bagus-bagus. Kenapa? Terlalu nyaman. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Itu untuk melatih kita punya iman dan menguji iman kita, apakah iman kita ini sejati atau hanya pada waktu enak kita senyum, tapi tidak enak langsung kita bersungut-sungut sama Tuhan. Itu penting dalam hidup ini. Oleh karena itu hari ini ayat yang 15 kita pelajari, tetap aja di situ ya, satu ayat demi satu ayat. Karena itu dunia yang begini macam perhatikan dengan apa? Berarti kita harus consider apa yang sedang terjadi di muka bumi ini, apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang disesuaikan dengan firman Tuhan atau tidak. Ini semua itu kita perlu perhatikan dengan seksama. Bagaimana juga kita hidup di dalam hidup ini. Jadi kalau kita ada kehidupan dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, kebenaran Tuhan, kita perlu harus perhatikan. Dan bukan hanya sebatas perhatikan, kita harus sadar dan kita harus berkata, Tuhan, saya memilih jalan yang benar dalam hidup ini. Ya, janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang keras kepala. Diomong, ya Pak Sam, tapi tidak lakukan. Ya, tapi tidak. Itu berarti orang bebal. Di Israel itu Tuhan memanggil orang demikian orang yang keras kepala. Kalau orang Timur di sini katakan kepala batu. Ya, kepala batu itu tuh selalu, ya kayak kepalanya tuh ada batu. Kita ngomong iya. Coba kalau kita punya anak ngomong bilang ayo belajar, iya. Tapi habis itu tangannya di HP lagi. Iya belajar, itu kira-kira gimana? Atau kita bilang, ayo pergi buang sampah di luar, ya. Terus, iya Papa, tapi tidak kerjakan. Itulah banyak orang yang akhir-akhir ini. Tapi saya berdoa tidak ada yang di sini seperti itu. Amin. Tetapi seperti orang arif. Orang arif itu orang bijaksana, orang berhikmat, orang baik, orang yang memiliki kasih Tuhan. Tetapi harus renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan? Renungkan. Daripada pikiran ini ngelamun yang dulu-dulu, yang gak ada gunanya lagi. Ya kan? Semua manusia selalu mau berbicara yang dulu, ya. Apalagi kesalahan orang lain itu selalu diingat. Kamu dulu pernah berbuat ini sama aku. Tuhan Yesus saja sudah lupa, bahkan Tuhan Yesus aku sudah lempar ke timur dan ke barat dan ke tubir laut. Tapi kita masih ingat-ingat, berarti kita lebih dari Tuhan Yesus. Sudah, semua yang salah ampuni. Amin. Mulai lembah.
Ingat loh, Tuhan itu memberikan hari yang baru, tahun yang baru itu sebenarnya untuk renew. Bisa aja Tuhan bisa bikin sekaligus 1000 tahun tanpa tahun juga bisa kan? Bisa. Ini berputar 1000 tahun baru sekali. Enggak, Tuhan ada musim, semuanya ada berlaku. Tujuannya apa? Tiap kali kita ini. Bukankah musim berbeda terus? Sekarang lagi musim mangga bukan? Baru berapa bulan yang lalu musim jeruk-jeruk toh? Ya, nanti lagi dikit sudah musim apa? Januari. Cherry banyak, cherry pas manis. Apalagi musim apalagi banyak. Anggur segala macam. Habis itu anggur tidak lama apel bermacam-macam. Luar biasa Tuhan. Dan putar lagi nggak lama ini lagi sitrus lagi. Luar biasa Tuhan ciptakan. Oleh karena itu belajar untuk buang yang lalu. Saya tidak ingin hidup saya masuk ke tahun 26 masih bawa yang lama lagi. 2 tahun 2023, 24, 25 semua dibuang. Sekarang ini saya hidup baru bersama Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tahu, kita tidak buang, rusak. Jadi rusak. Bahan makanan kita kalau sudah rusak, kalau tidak dibuang, disambat, tambah rusak. Pengaruh di kulkas jadi rusak yang lain. Ya harus buang semuanya. Oke. Mengerti kehendak Tuhan. Kita semua perlu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tanya Om Sen. Saya bilang jawab sendiri. Tiap-tiap kita tuh Tuhan punya kehendak dalam hidup kita. Memang ada kehendak secara gereja, kehendak secara global, tapi secara pribadi itu ada. Amin. Tuhan punya kehendak itu. Yang pertama adalah kita benar-benar dalam Tuhan Yesus. Itu harus ini semua orang. Dia tidak menghendaki orang untuk binasa. Dia tidak ingin. Dia ingin kita hidup kekal. Kemarin ada orang mengantar sesuatu dia. Oke, kehendak Tuhan. Jadi setiap hari ya jangan mikir yang aneh-aneh. Bilang begini, Tuhan, apa yang kau kehendaki saya lakukan untuk hari ini, minggu ini, tahun ini, dan seluruh hidup saya. Amin. Tanya, Tuhan itu yang kita sembah itu bukan hanya kayak Tuhan yang tidak mendengar, Tuhan yang rindu berbicara dengan kita. Setiap kali kita bicara Tuhan jawab enggak? Jawab. Saudara coba tanya hati saudara itu, datangnya itu dari mana? Banyak kita pikir harus ada suara seperti Paulus yang berkata Paulus, kehidupan Paulus dalam perjalanan ke Damaskus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Memang kadang-kadang Tuhan berbicara demikian, tapi kebanyakan Tuhan itu berbicara melalui firman Tuhan ini dan langsung ke suara hati kita. Amin. Amin. Jadi kalau mau tanya Tuhan, anakku, cucu ini mau kawin sama siapa? Berdoa. Nanti Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu di dalam hidup ini. Ya, kalau Tuhan nggak kasih tahu, cari terus. Tuhan akan satu waktu akan menjawabnya. Ya, ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jangan mabuk. Ya, anak-anak Tuhan, saya hanya kasih tahu tentang kebenaran Tuhan. Kalau bisa, jangan minum anggur. Karena anggur bisa ini makin dikit-dikit, lama-lama tambah banyak. Oke, saudara tahu nggak? Donald Trump yang muka model keras itu tidak minum anggur sama sekali. Sudah ada. Jadi ada acara besar pun, presiden datang pun kasih dia anggur yang mahal, dia bilang terima kasih, taruh di belakang. Dia tidak. Ya, kita nggak usah ini, ya. Tapi yang penting sekarang ini kita kalau untuk kesehatan boleh, untuk kesehatan itu boleh.
sedikit karena di Alkitab Rasul Paulus karena berkata kepada Timotius, anak rohaninya, kamu itu perlu minum anggur supaya memperbaiki perutmu yang suka sakit. Ya, tapi itu untuk ini. Kalau dingin nggak apa-apa, sedikit. Ya, sedikit untuk kesehatan. Kalau bahasa ini Timur dalam satu seloki yang kecil. Anggur yang bagus. Ya, ini jangan. Ya. Siapa di sini yang kemarin penuh dengan segala macam koknyek dari Prancis itu? Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita punya hidup ini tentu pasti penuh dengan macam-macam, ya, darah kita, makanan, vitamin segala macam. Tapi jangan sampai penuh dengan alkohol, tapi penuh dengan Holy Spirit. Amen. Kenapa? Satu orang biarpun dia hebat pangkatnya, tapi kalau anggur atau minuman alkohol sudah ada dalam tubuh, sangat kehilangan wibawa anak Tuhan. Saya pernah bertemu dengan bekas Perdana Menteri Australia bernama Bob Hawke. Saudara tahu tahun 83 sampai tahun sekitar 90 dia menjadi Perdana Menteri. 91, ya, ketemu di Double Bay. How you going? You gotta live with the law and order. Baru saya tahu dekat, baru mulutnya mabuk sekali. Padahal masih bertugas saat itu. Saudara, saya bikin ini drastis ini supaya jangan kita memalukan diri kita, malu keluarga, malu istri kita, dan malu Tuhan. Harus jaga, jangan sampai, karena persoalan mabuk ini yang menjadi masalah Christmas ini. Nyetir mobil, banyak kan acara accident, banyak perkelahian gara-gara mabuk. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau buang ini yang bukan untuk tubuh saya, tapi merusak kehidupan rohani saya. Ini saya katakan dengan serius karena jangan sampai kita di sini di rumah tiap hari larinya ke sana. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya kita kuat menghadapi akhir tahun ini dan tahun-tahun di depan kita, khususnya tahun 26. Ya, karena berita yang kami dapat itu agak mengerikan bahwa tiap bulan itu ada bencana di sini, di sana sini. Tapi kita berdoa supaya kita itu tetap kuat. Oleh karena itu, bagaimana kita hidup? Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ingat loh, di tape kita, mobil kita atau di apa tuh, apa yang kita sering dengar, ya. Tapi kalau kita dengar puji-pujian Tuhan, kita punya iman itu makin kuat, bukan? Amin. Coba di mobil tuh, dan sekarang lagu rohani banyak kan, pasang itu sambil nyetir, sambil kemana, suara itu memuji Tuhan terus. Sekarang nanti tanya Ibu Ruth, kita ada dapat satu channel yang lagu-lagu country rohani, bagus sekali. Kita dua suka lagu country dan lagu rohani, dan kata-katanya bukan seperti lagu rohani zaman dulu yang hanya ampuni aku terus, tapi benar-benar memuji Tuhan dan mengagumi karya kasih kemurahan Tuhan. Itu akan membangun hidup kita. Kalau yang diisi perang China menyerang Taiwan, nanti apa kirim ke saya itu lagi. Oke, ganti sedikit dengan lagu-lagu rohani. Dikatakan apa? Bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Bersorak. Ada apa saja bersorak. Bersorak itu memuji Tuhan. Kita kalau
tim sepak bola kita atau apa menang, itu kan kita juga ikut senang, bukan? Bersorak, senang. Kalau bagi Tuhan kita perlu lakukan dalam hidup kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Berarti kita apa? Syukur. Ucap syukur waktu lagi diberkatin saja atau apa? Dikatakan itu dalam segala sesuatu. Berarti keadaan apapun, tanda anak Tuhan itu adalah waktu dia mengalami apapun tetap mengucap syukur. Memang tidak mudah, tapi kita mesti belajar. Katakan, Tuhan, Engkau punya rencana dalam hidup kita semua. Engkau punya kasih. Ingat loh, yang kontrol alam semesta ini itu Tuhan kita. Mau saya cerita berapa besarnya universe kita? Kita punya galaksi ini aja yang namanya Milky Way aja sudah besarnya luar biasa. Tapi malam saya lihat ada tentang matahari bintang yang terbesar. Itu yang sudah diketemukan. Ya, jadi matahari kita itu besar sekali. Benar nggak? Karena bisa masuk bumi kita tuh bisa masuk 1,3 juta bumi masuk di matahari besarnya. Jadi seperti ini kelereng, bumi seperti kelereng, dia seperti katakanlah ruangan ini matahari kita. Ya. Tapi ada yang lebih besar sampai matahari kita tuh hanya seperti bola kelereng kembali, lawan ini besarnya. Matahari besarnya. Luar biasa. Luar biasa, pokoknya luar biasa. Saudara satu waktu akan datang lihat itu semua. Amin. Kalau saudara dalam Tuhan, ada malaikat yang antar taur saudara. Iya, karena ada cerita. Ada satu malaikat senior, ada ngantar jalan-jalan mau lihat universe. Ya, pada waktu itu malaikat kecil itu bilang, yang junior itu bilang begini, loh, yang titik biru kecil yang jauh sana itu apa? Oh, itu tempat yang Raja Agung kita pernah lahir di situ. Di Bethlehem lahir di situ. Oh, itu tempat lahir. Kenapa dia bisa datang di situ? Nggak pilih yang besar-besar. Karena di situ ada yang ia ciptakan spesial seperti dirinya, dan dia sedang melatih mereka supaya mereka seperti dia. Luar biasa bukan? Itu semua itu. Oh, begitu mereka junior bilang. Iya. Oleh karena itu kita semua harus tahu betapa hebatnya Tuhan kita itu. Meskipun dunia itu begitu kecil, ya, dibandingkan dengan alam semesta. Apalagi kita bukan manusia, tapi firman Tuhan katakan Dia mengasihi kita. Dia mau menjaga kita. Bukan hanya ini, di firman Tuhan katakan sampai rambut putih pun kita akan tetap dijaga. Dan tidak ada lain, kepercayaan yang lain yang menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Mereka hanya bilang, oh Tuhan jauh menghukum kalau satu waktu kita mati, kita diambil. Memang benar kita akan diakhiri, tetapi Dia menjaga kita lebih dari Bapa kita di muka bumi ini. Oleh karena itu, ayat yang terakhir ini kita semua belajar, ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita sudah saling rendah hati di sini, ya. Amin, puji Tuhan. Kita perlu, ya Pak Tony, ya perlu. Jadi rendah hati itu begini, ya. Orang lain ngomong apa, tenang saja. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang membela. Kalau orang ngatain kita, tenang saja. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Lebih penting siapa? Manusia mengasihi kita mungkin bisa gagal mungkin. Benar nggak? Saya terus terang saya mengasihi saudara.
Tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa semua saya peluk satu-satu, bukan mengasihi satu-satu. Kenapa? Karena saya terbatas. Tapi kalau Tuhan Maha Kuasa itu terbatas. Saat kita berseru, Tuhan, aku butuh Engkau, firman Tuhan katakan, Dia datang untuk memelihara kita. Percayalah, hidup percaya dan rendahkan satu sama yang lain, rendahkan diri terhadap satu sama yang lain, dan takut akan Tuhan. Kenapa saya selalu memilih ayat ini? Karena takut akan Tuhan itu sangat penting. Ya, si bapak kalau tidak takut akan Tuhan, jalan-jalan sama teman di sign bisnis, tahu-tahu sudah salah jalan. Tapi kalau bapak yang takut akan Tuhan, dia akan pulang ke rumah tepat pada waktunya, meskipun pergi bekerja. Amin. Kita mesti ingat loh, ini pengajaran yang bagus untuk kita hidupi setiap hari. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, tidak perlu kita ada takut. Jangan. Kita amin. Amin. Katakan lagi, Tuhan, Engkau saya pegang terus. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, siapa lawan kita? Firman Tuhan katakan. Siapa yang mau dekat-dekat dengan kita? Baru mau dekat-dekat, malaikat sudah berpaling jahat itu. Saudara sadar nggak? Kita sampai kuat sampai sekarang ini sudah berapa banyak malaikat yang memukul jahat datang mau melawan kita kan nggak tahu. Setiap hari. Saya berapa kali yang paling kecelakaan kita berdua. Tapi ada aja perlindungan Tuhan dalam hidup. Bisa tuh. Karena saya sering di jalan ya, saudara tahu. Tapi Tuhan selalu melindungi. Hidup di dalam percaya. Hidup di dalam iman. Dan hidup jangan hanya dalam iman saja. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Jangan jalan sendiri. Jangan jalan sendiri. Ya. Selalu bilang, Tuhan, aku mau dimanapun kau berada, aku mau ada di sini. Jangan bilang, saya mau ada di sini, Tuhan ikut saya. Benar nggak? Ada orang mau jalan di King Cross. Tahu tempat itu ada orang mabuk bisa lempar dengan botol bir. Dia jalan di situ, dia bilang, Tuhan lindungi. Tuhan itu ada di mana-mana, tetapi Tuhan juga tidak mau ada di mana-mana kalau bukan itu tempat. Amin. Kita harus selalu katakan ini, belajar rendah hati. Tuhan, kemanapun Engkau pergi, aku mau di sana. Karena bukan Yesus mengikut kita, tapi kita mengikut Yesus. Dan selalu hidup ini jangan Tuhan, aku mau beri apa yang aku mau beri. Bukan, Tuhan, berikan aku hati supaya apa yang Engkau mau aku berikan, itu yang aku berikan. Amin. Beda loh. Kayak Tuhan itu ini aja ya, satpamu ya. Tidak. Dia adalah Raja Agung kita. Mari kita 1 minggu lagi kita akan dari sini. Minggu depan kita akan ini. Tapi biarlah kita masuk ke 26 dengan damai. Dengan damai. Firman Tuhan katakan, Ia telah meninggalkan damai itu di dunia ini untuk kita semua. Sebelum Dia berangkat ke surga, aku tinggalkan damaiku sukacita. Yang perlu kita harus lakukan, kerjakan apa yang ada, mulai damai. Katakan, Tuhan, saya berterima kasih, saya damai di dalam Engkau. Kalau ada masalah, tidak ada sukacita, katakan sukacita Yesus ada dalam hidupku. Itu langsung muncul di dalam hidup kita. Semua orang kalau mau lihat persoalan dalam hidup ini nggak pernah selesai. Tapi lihatlah Tuhan yang lebih besar dari persoalan. Mata kita jangan hanya tertuju kepada apa yang kita sedang hadapi, tapi tertuju kepada Dia. Amin. Itulah hidup. Dengan beda antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya kan ketakutan, langsung panik. Kan saya pernah cerita, mungkin belum ada yang dengar. Ada 2 orang. Yang satu namanya John, yang satu namanya Johnny. Si Johnny
Mereka kerja di perusahaan sama, tahu-tahu dari bos panggil bahwa kita akan tutup perusahaan ini karena tidak menguntungkan di sini, produksi terlalu mahal, harus kita pindahkan ke Vietnam. Wah, takut. Ya, si Johnny waktu dipanggil, hatinya dengar begitu pucat, langsung dia pikir, wah, istriku makan apa? Mortgage-ku siapa yang bayar? Siapa kasih uang sekolah anakku? Oh begini, langsung dia mulai panik. Sebelum waktu pulang, langsung pergi ke pub minum. Aduh, aku panik, aku frustrasi, mau cari kerja di mana? Dan benar, akhirnya dia mengalami depresi, berantakan, istri ceraiin dia. Rasain si Johnny. Oh iya, bukan Johnny. Tapi si John, ya, dia dengar, berhenti juga di apa, di redundancy atau bahasa Indonesia PHK. PHK, tahu nggak? Johnny waktu dengar dia bilang begini, oh Tuhan, terima kasih sudah bertahun-tahun saya kerja di perusahaan ini. Apa yang saya terima, uang, pesangon, saya terima dengan syukur. Saya percaya Engkau baik di dalam hidupku. Ya, dan tidak lama lagi dia sudah dapat kerja lain. Kenapa tidak Engkau frustrasi pergi lamar kerja kan? Beda itu, beda. Kalau orang percaya sama yang tidak percaya. Maksudnya orang percaya itu bukan hanya ke gereja saja, tapi karena ada orang gereja juga yang tidak benar. Benar loh, banyak orang loh. Kalau pergi ke gereja angkat tangan memuji Tuhan, itu bagus. Tapi gimana imannya waktu mengalami tantangan seperti itu? Beda. Kita harus beda sebagai anak Tuhan. Waktu orang Israel dengan orang Mesir ada bedanya. Waktu Tuhan menghukum orang Mesir, Tuhan tidak menghukum orang Israel. Ada beda. Oleh karena itu saudara-saudara, karena ada pesan minta pasien jangan lama, kita ada mesti latihan untuk besok. Oke, sekarang kita berdoa. Nanti mari kita berdoa.